Baik, salam sejahtera buat semua peserta didik. Di pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai KD 3.14, yaitu mendiagnosa kerusakan komponen sistem pendinginan. Lanjut saja. Cara pemeriksaan komponen sistem pendinginan yang terutama pada gambar yang berikut, yaitu mengenai dia pemeriksaan daripada radiator. Sebelum kita melakukan proses pengukuran tekanan air radiator, sebaiknya radiator ini kita periksa secara visual apakah dia radiator mengalami masalah seperti halnya kebocoran pada radiator. Apabila terdapat kebocoran, maka sebaiknya radiator perlu diperbaiki atau diganti. Adapun pemeriksaan tekanan dapat dilakukan sebelum melakukan proses pemeriksaan. Ini tutup radiator harus kita buka terlebih dahulu, lalu kita gantikan dengan tutup radiator pada alat ukur atau SIC untuk radiator cup tester. Nah, setelah kita ganti, kita pasangkan dengan tutup radiator cup tester, maka tuas radiator cup tester sebaiknya kita tekan-tekan hingga mencapai tekanan yang dihasilkan pada radiator itu dia mencapai dengan spesifikasi katalog servis. Lanjut, pemeriksaan tutup radiator sama halnya dengan cara bagaimana kita melakukan proses pemeriksaan dari radiator itu sendiri. Tekanan yang dihasilkan harus sesuai dengan spesifikasi pabrik. Apabila tidak mencapai dengan spesifikasi pabrik, maka sebaiknya tutup radiator harus diganti. Nah, berikut itu dia mengenai bagaimana cara melakukan proses pemeriksaan daripada termostat. Terkadang ada termostat waktu kita beli baru itu dia termostatnya belum tentu dijamin bekerja efisien. Sebaiknya pada saat kita melakukan proses pembelian itu dia termostat kita periksa dulu apa dia mengalami kerusakan ataupun tidak. Nah, untuk melakukan proses pemeriksaan pengecekan daripada termostat, sebaiknya ini termostat harus kita rebus pada air yang bersuhu atau bertemperatur kurang lebih 90 derajat Celcius agar dapat mengetahui apakah itu dia termostatnya bekerja dengan baik atau mampu dia membuka atau menutup air pendingin pada radiator nantinya. Kita lanjut di video berikut. Dari tampilan gambar 2.1 di sini menjelaskan bahwasanya ukuran air pendingin dalam posisi kurang dan posisi cukup. Nah, sebaiknya proses pengisian itu dari posisi gambar sesuai dengan katalog servis yang ada di sini. Tampilannya posisi garis kedua untuk pengisian daripada air pendingin. Nah, dari gambar titik 2 di sini dijelaskan bahwasanya terdapatnya cairan pelumas yang ada di dalam radiator. Nah, ini menyatakan bahwasanya mesin dalam keadaan kondisi trouble. Pemeriksaan tali kipas dapat dilihat secara visual. Baik buruknya tali kipas itu harus kita periksa secara rutinitas, mulai dari retaknya tali kipas dan kemudian kekendoran tali kipas, kemudian proses penyetelan tali kipas apakah itu dia terlalu kencang atau tidak sama sekali, apakah dia terdapat juga cairan-cairan pelumas yang menempel pada tali kipas. Nah, itu bisa mengganggu sistem pendinginan pada saat dia mesin dinyalakan atau kendaraan dalam keadaan posisi berjalan. Suara yang dihasilkan itu dia menghasilkan suara atau menimbulkan suara yang berisik pada saat kendaraan, baik itu dia posisi diam ataupun posisi dia di bawah. Itu dinyatakan bahwasanya adanya masalah pada proses penyetelan dan kemudian usia daripada tali kipas itu sendiri sudah tidak layak untuk digunakan. Dari gambar titik 2 di sini dijelaskan untuk keadaan kondisi daripada tali kipas yang baik dan benar sesuai dengan katalog servis. Next, berikut untuk tegangan tali kipas sebesar 10 kg. Namun di sini dia harus memiliki toleransi kekendoran selain seri 5K. Dari porosing coil menuju kompresor itu dia sekitar 11 sampai 14 mm. Nah, untuk mesin 5K, engine 5K, engkol menuju kompresor itu dia sebesar 12 sampai 16 mm untuk toleransi kekendoran daripada penyetelan tali kipas. Tegangan tali kipas baru ataupun bekas, kalau yang baru dia di sini jelaskan dari katalog servis udah cukup jelas, saya rasa tidak perlu saya sampaikan, dari gambar dapat dipahami. Dengan kata lain, cukup sekian daripada video saya yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya dapat saya sampaikan
Mohon maaf dari video saya. Akhir kata saya ucapkan selamat pagi.